Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, bahwasanya kajian kita pada malam yang berbahagia ini yaitu masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-104 ya. Ayat yang ke-104. Di mana sebahagiannya tadi sudah dibacakan oleh Tengku Juwarsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Jadi Bapak Ibu sekalian, kejadian ayat ini adalah pada perang Uhud, di ketika banyak umat muslim yang gugur dan banyak juga yang luka, sehingga menjadi pedih. Lalu ketika selesai peperangan, umat Islam masih diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengejar juga orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang belum beriman. Di antara yang dikejar oleh umat Islam itu adalah Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya. Manakala kembali mereka, Abu Sufyan dan sahabatnya, daripada perang Uhud. Ketika itu Abu Sufyan belum muslim, ya, belum muslim, dan beliau nantinya adalah menjadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat setia. Apa kata Allah kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin mengejar orang-orang musyrik pada waktu itu? Wala tahinu, kamu jangan merasa lemah. Kamu jangan merasa sedih. Fi ibtigha'il qaumi, ketika kamu mencari kaum yang kafir itu untuk kamu bunuh mereka. Jadi ketika mencari Abi Sufyan dan sahabat-sahabatnya, lamma raja'u min Uhudin, manakala mereka kembali daripada perang Uhud, kamu jangan merasa sedih, jangan merasa lemah. Kenapa? Jangan merasa lemah, in takunu ta'lamun, jika kamu merasa pedih dengan sebab luka yang menimpamu. Jadi ada luka di tubuh orang Islam, kena panah, kena senjata orang kafir, sehingga merasa pedih. Jadi kepedihan yang menimpa dirimu karena kena panah orang-orang kafir itu, kamu jangan merasa gundah. Kenapa? Fainahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka bahwa sungguh mereka juga merasa luka, pedih, sebagaimana kamu juga pedih. Karena luka ini bukan cuma kamu orang muslim, kamu kena panah jadi luka sehingga pedih. Orang kafir juga kena panah, luka sehingga pedih. Jadi kamu jangan merasa sedih dengan hal itu. Kenapa? Kamu pedih, mereka juga pedih. Kenapa? Karena karena apa? Karena kamu dan mereka sama-sama kena senjata. Wa tarjuna minallah, apa yang membedakan kamu dengan mereka? Wa tarjuna minallah, kamu mengharapkan bantuan daripada Allah dan pahalanya. Ma la yarjun,
apa saja yang tidak mereka harapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, umat Islam ada dua kekuatan. Yang pertama katakanlah kekuatan fisik kita, keberanian kita. Kemudian yang kedua ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ma la yarjun, apa yang tidak mereka harapkan. Jadi makanya jangan takut. Maka Nabi mengatakan ish kariman mut syahidan. Orang muslim hidup mulia, mati syahid. Orang kafir hidup mulia, mati konyol. Ketika kita hidup, ketika kita menang perang, kita mendapat kemuliaan di kalangan masyarakat. Ketika kita mati, syahid, mendapat surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharapkan bantuan daripada Allah dan pahalanya apa yang tidak mereka harapkan. Maka ketika itu kamu mesti lebih berani dengan orang-orang kafir itu, karena kita ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Adalah Allah itu maha mengetahui dengan tiap sesuatu, lagi maha bijaksana. Jadi ini yang harus kita pahami, kelebihan yang ada pada umat Islam tidak ada pada orang lain. Kenapa? Kita ada bantuan Allah. In tansurullah yansurkum. Ketika kita komitmen membantu agama Allah, Allah pasti akan membantu kita. Ketika kita betul-betul beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa Allah pasti akan memberikan bantuan kepada kita, orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Tunggu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Ayat berikutnya. Inna anzalnahu ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallahu wala takul lil khainina khasima. Ayat ini kenapa diturunkan? Atau apa sebab nuzul ayat ini dan beberapa ayat kemudian? Jadi sebab turun ayat ini adalah karena terjadi pencurian, Pak. Ya, terjadi pencurian. Wasaraka Tu'mah bin Abirak dira'an wa khabaha inda Yahudi fawajadat indahu faramahu Tu'mah biha wa khalafa anahu ma sarakaha fasa'ala qaumun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yujadilu anhu wa yabri'uhu. Jadi salah seorang daripada kaum muslimin yang bernama Tu'mah, dia mencuri, Pak. Mencuri baju besi milik seseorang. Wa khaba'aha inda Yahudi. Ketika dia mencuri baju besi itu, dia sembunyikan di rumah orang Yahudi. Ya, disembunyikan baju itu di rumah orang Yahudi. Fawajadat indahu, maka didapatilah baju besi itu di rumah orang Yahudi. Maka menuduh oleh Tu'mah akan orang Yahudi itu sebagai orang yang mencuri. Wa halafa anahu ma sarakaha, dan dia pun bersumpah bahwa dia tidak mencuri. Ini Tu'mah udah muslim dia. Dia mencuri baju besi seseorang, kemudian disembunyikan di rumah orang Yahudi, dan dia menuduh bahwa orang Yahudi itulah sebagai pencuri. Dan dia bersumpah dia tidak mencuri. Fasala qaumuhu, lalu meminta oleh kaumnya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk menghukumkan, ya, dan kaum si Tu'mah itu membela Tu'mah yang bahwa Tu'mah tidak mencuri. Karena banyak orang-orang yang membela Tu'mah bahwa Tu'mah tidak mencuri, hampir-hampir Nabi pun membenarkan akan Tu'mah. Ini sebagai manusia. Nabi pun sebagai hakim tunggal pada waktu itu hampir membenarkan akan Tu'mah. Ketika itu maka turunlah ayat ini. Dan beberapa ayat kemudian. Apa bunyinya? Hai Muhammad, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Bahwa sungguh kami, kata Allah, telah kami turunkan kepadamu akan kitab Al-Quran bil haqqi, dengan benar. Untuk apa? Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Untuk kamu menghukum di antara manusia dengan apa yang diajarkan kepadamu oleh Allah. Ya. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan kepadamu litahkuma bainan nasi bima arakallah, untuk kamu menghukumkan di kalangan manusia dengan apa yang diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu. Wala takun lil khainina khasima. Jangan adalah kamu menjadi orang-orang yang menentang kebenaran dan membela kebatilan. Nah, kamu jangan menjadi orang yang menentang kebenaran dan membela kebatilan. Akhirnya apa, muslimin sekalian? Akhirnya Nabi membenarkan akan orang Yahudi dan menyalahkan akan Tu'mah. Walau pada waktu itu Tu'mah adalah orang yang sudah beriman, sementara orang yang dituduh masih orang Yahudi. Tapi yang namanya hukum tidak pandang siapa. Tapi pandang yang benar tetap benar. Jangan kalau di kalangan kita salah pun jadi benar, ya kan? Jadi Nabi Muhammad yang tadinya hampir-hampir membenarkan akan Tu'mah, dengan turun ayat ini, akhirnya Nabi menyalahkan akan Tu'mah sebagai pencuri dan membenarkan akan orang Yahudi. Wastaghfarillaha innallaha kana ghafurur rahima. Dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain yang membela Tu'mah semuanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian yang hendak membenarkan akan Tu'mah tadi. Di mana dia adalah sebagai pencuri baju besi seseorang. Dari itu Bapak Ibu sekalian, ayat 107. Wala tujadilu 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Dan kamu jangan berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Ya. Jadi kita jangan mujadalah. Jangan berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Artinya apa? Kita jangan jadi pengacara apa? Jadi maju tak gentar membela yang benar. Jangan maju tak gentar membela yang bayar. Jadi kamu jangan jangan berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri. Orang yang mengkhianati diri, Bapak Ibu sekalian, adalah orang salah. Dia salah. Salah itu khianat. Tapi dia bayar pengacara dengan uang yang banyak
Sehingga pengacara itu berdebat dengan hakim, dengan jaksa. Lalu dia dimenangkan. Jangan, kata Allah, seperti itu. Yakhununaha bil ma'asi. Mereka mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang mengkhianati dirinya, lagi orang itu bergelimang dosa. Jadi orang salah, memang dia salah, lalu dia bayar pengacara dengan uang yang banyak, itu orang adalah khianat. Siapa? Mengkhianati dirinya. Ya, termasuk orang yang mendolimi dirinya. Karena orang yang maksiat, Bapak Ibu sekalian, adalah orang khianat kepada pribadinya, dan orang itu adalah orang yang mendolimi dirinya. Kamu sebagai pengacara, jangan sampai membela itu. Kenapa? Yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi daripada manusia. Siapa yang bersembunyi daripada manusia ialah Tu'mah dan kawannya. Itu tadi Tu'mah yang mencuri dan kawan-kawannya, komplotannya dia bersembunyi di antara manusia. Wala yastakhfuna minallah. Mereka tak mampu bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini kita salah, kita bayar pengacara dengan uang yang banyak, kita memang bersembunyi di kalangan manusia. Tapi ingat, la yastakhfuna minallah. Kita pun tak mampu bersembunyi dengan Allah. Kenapa? Wa huwa ma'hum. Allah bersama mereka. Ya'lamuhu. Allah mengerti, Allah tahu. Allah tak pernah mati. Allah tahu semua perkara yang terjadi di kalangan manusia. Kan? Maka tidak ada berbisik-bisik doa kecuali 3 dengan Allah. Setiap kita 2 orang, itu 3 dengan Allah. Maknanya apa? Apa yang kita lakukan, semuanya Allah tahu, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita bisa sembunyi di kalangan manusia, tapi tak mampu bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Id yubayituna ma la yarda minal qawli. Karena manusia itu mengambil keputusan pada malam hari apa yang tidak diridhoi daripada kaumnya. Dan adalah Allah itu mengetahui, meliputi apa yang dilakukan. Jadi apa saja yang dilakukan oleh kaum, Allah semua tahu. Jadi keputusan yang kita ambil pada malam hari, yang tidak mendapat ridha kaum, tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah semua tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada rahasia kita dengan Allah. Kita bisa rahasia dengan sesama manusia, tapi kita tidak bisa rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah semua tahu apa yang kita kerjakan. Ha antum haula'i. Itulah kamu. Itulah kamu. Ini khitab bagi kaum Tu'mah. Bagi kaum Tu'mah, orang-orang yang membela Tu'mah, termasuk pengacara-pengacaranya Tu'mah. Itulah kamu, wahai Tu'mah dan pengacaranya Tu'mah. Jadaltum anhum. Kamu berdebat untuk membela Tu'mah. Untuk membela orang-orang yang benar-benar mencuri. Fil hayatid dunia, pada kehidupan dunia. Di dunia ini kita bisa membela dia karena kita dibayar. Sehingga dia menang. Ketika dia menang, jadi dia seseorang misalnya.
Hatta jadi gubernur, jadi presiden misalnya. Kita mendapat jabatan apa nantinya? Fil hayatid dunia, pada kehidupan dunia. Apa kata Allah? Famay yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Maka siapa yang mampu berdebat dengan Allah untuk membela mereka nanti pada hari kiamat. Hari ini bisa saja kita berdebat dengan hakim. Kita berdebat dengan jaksa. Kita berdebat dengan pengacara. Kita berdebat dengan para saksi. Famay yujadillah anhum yaumal qiyamah. Siapa? Siapa dari kalian yang mampu berdebat dengan Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Hari ini kita bela orang yang salah karena kita dibayar. Orang-orang yang bersujud di hadapan manusia, nanti di mahkamah Allah, apakah kita mampu ataupun tidak? Ammay yakunu alaihim wakila. Atau siapa yang dapat membantu mereka? Jawabannya apa? Jawabannya tidak mampu, tunggu-tunggu sekalian. Tak mampu. Tersungkur semuanya nanti pada hari kiamat. Jadi oleh karenanya ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak membenarkan tu'mah. Akhirnya Nabi sampai beristighfar kepada Allah. Setelah membaca ayat-ayat ini, Nabi pun membenarkan akan orang Yahudi dan menyalahkan tu'mah dia sebagai pencuri. Bapak Ibu sekalian, kalaulah sudah terjadi wa may ya'mal su'an aw yadlamu nafsahu summa yastaghfirillah yajillaha ghafurar rahima. Siapa saja yang melakukan satu keburukan, dosa yang dapat memburu dengan itu akan lainnya, seperti tuduhan tu'mah akan orang Yahudi. Kita sudah melakukan satu pelanggaran, dosa besar. Atau menzalimi dirinya, ya malu dzamban, melakukan satu perbuatan dosa. Summa yastaghfirillah. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai para pengacara, wahai para hakim, wahai para jaksa, wahai para saksi dalam segala hal, kalau Anda salah, Anda bohong, ayo taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping kita taubat kepada Allah, juga kita mohon maaf kepada orang-orang yang jadi korban dengan sebab kita sebagai pengacara. Orang-orang yang jadi korban kita sebagai hakim. Orang-orang jadi korban kita sebagai jaksa. Orang-orang jadi korban kita sebagai saksi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada semua kasus-kasus yang terlanjur kita tangani. Kenapa? Karena kita tidak bisa lolos nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun lolos di hadapan manusia. Terima kasih.